Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian terkait fikih ibadah. Yang sebelumnya sudah kita selesaikan kajian tentang fikih mandi, fikih tentang bagaimana mandi menurut syariat, yaitu mandi wajib. Dan kita bahas tentang pengertian mandi wajib, rukun mandi wajib, kemudian mandi, ada mandi wajib dan mandi sunnah, serta beberapa hal yang terkait dengan kajian mandi. Malam ini insyaAllah akan kita masuk pada pembahasan solat. Artinya pengantar tentang fikih solat kita cukupkan. Berwuduk sudah, tayamum sudah, mandi sudah, pembagian air, pembagian najis sudah. Maka malam ini insyaAllah kita masuk tentang solat. Pertama, sebagai pengantar, solat adalah ibadah yang menjadi rukun Islam. Bukan sekedar kewajiban saja, tapi kewajiban yang menjadi rukun Islam. Dalam hadis Nabi disebutkan bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa iqamis salah wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal haji wa shaumi Ramadan. Islam itu pondasinya atau dibangun atas 5 pondasi. Ada 5 menjadi pilar, menjadi tiang utama yang kemudian kita sebut dengan rukun. Pertama, syahadat kepada Allah, syahadat kepada Rasul. Yang kedua, salat. Yang ketiga, melaksanakan zakat. Yang keempat, haji. Yang kelima, melaksanakan puasa. Soal urutan itu tidak terlalu masalah, tapi 5 ini yang menjadi tiang agama atau rukun daripada Islam. Satu di antara 5 ini apabila diingkari, dipungkiri, seseorang tidak lagi disebut dengan muslim. Maka dia menjadi penentu keislaman seseorang. Dalam Al-Quran, Allah mewajibkan salat ini dalam banyak ayat. Di antara ayat Al-Quran yang mudah dan sering kita temukan di awal surat Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Ciri orang bertakwa artinya orang takut kepada Allah, orang yang hidupnya betul menjalankan sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Mereka salat. Mereka beriman kepada yang gaib, beriman kepada malaikat, beriman kepada rezeki yang gaib, beriman kepada kehidupan di alam kubur, beriman terhadap kehidupan setelah mati dan segala perjalanan akhirat nanti. Kemudian dalam Al-Quran Allah katakan wa aqimus salah wa atuz zakah warka'u ma'arrakain. Dirikan oleh kalian salat, lalu rukuk dan sujudlah kalian beserta orang-orang yang rukuk, beserta orang yang sujud. Maknanya kita disuruh salat. Salat yang dimaksud salat fardu, salat maktubah yang 5 waktu. Dalam ayat yang lain Allah katakan wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Saat kita butuh pertolongan Allah, maka Allah suruh minta tolonglah kalian melalui salat. Dapatkan ketenangan kalian, kekuatan batin kalian, kekuatan ruhiyah kalian menghadapi problem kehidupan, penderitaan hidup, tantangan hidup, segala masalah hidup dengan salat. Karena kalau ruhiyah kita kuat, rohaniyah kita bagus, apapun kendala hidup ini terlalui dengan baik. Karena kadang-kadang masalah kita itu bukan masalah berhadapan dengan orang, tapi kadang-kadang berhadapan dengan diri kita sendiri. Hati kita yang tak tenang, hati kita yang ragu, hati kita yang tak mantap melakukan sesuatu. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat bercerita tentang salat. Dalam hadis-hadis Nabi bercerita tentang keutamaan salat juga sangat banyak. Di antara hadis yang bercerita tentang salat, kata sahabat Nabi Abdullah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayul a'mali afdal? Rasul, apa amalan yang terbaik yang saya buat?
Faqalat as-salatu fi awwali waqtiha. Salatlah engkau di awal waktu. Artinya amalan dalam agama ini banyak yang bisa kita buat. Di antara yang terbaik kita buat adalah salatlah di awal waktu. Kemudian wajah rajulun yas'alun nabiyya sallallahu alaihi wasallam an afdalil a'mal. Ada lagi yang datang pada Nabi. Nabi apalagi apa amalan yang terbaik dalam agama ini? Faqala lahu as-salah. Yang terbaik adalah buat salat oleh kalian. Qala thumma ma? Rasul apa lagi yang lain? Qala thumma as-salah. Salat. Qala thumma ma? Apa lagi Rasul? Qala as-salah. Salasa marrat. Rasul ulang 3 kali. Orang tanya, Rasul apa amalan terbaik kami buat dalam agama ini? Kalau saya bisa sholat, saya bisa baca Quran, saya bisa silaturahim, saya bisa sedekah, bisa ini segala macam, mana yang terbaik saya buat? Buatlah, kata Nabi, sholat. Sampai 3 kali Nabi mengulang untuk memastikan yang terbaik dibuat dalam agama inilah menunaikan sholat. Bahkan kata Nabi, sholat itu adalah qurrata ainan li, sebagai penyejuk hati bagi saya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi senang melaksanakan sholat, senang memperbanyak sholat. Kalau ada kesempatan sholat, meskipun musafir, beliau isi dengan sholat. Maka kita temukan hadis-hadis Nabi bercerita tentang kalau dia musafir di atas kendaraan tetap sholat, apalagi tidak musafir, sedang di rumah, sedang tidak ada perjalanan perang atau perjalanan apapun, Nabi sholat di rumah beliau. Kemudian kita masuk terkait fikih sholatnya. Tadi berapa hadis dan ayat Al-Quran bercerita tentang sholat. Sholat secara bahasa bermakna ad-doa, doa. Sebagian menyebutkan ad-doa bil khair, doa kebaikan, atau doa-doa yang isinya doa mengharapkan kebaikan. Di antara ayat Al-Quran yang bermakna doa ini adalah wassalli alaihim inna salataka sakanun lahum. Ketika Rasul disuruh untuk memungut zakat, kata Allah kepada Rasul, doakan mereka yang telah berzakat. Maka hari ini kita menemukan ada doa yang biasa diajarkan para guru, ajarakallahu fima a'taita wa barakallahu fima abqaita wa ja'ala malaka tahura. Itu doa yang dibuat para ulama, bukan Nabi yang membuat, tapi para ulama yang membuat. Ajarakallah, Allah memberikan pahala, balasan terhadap apa? A'taita, yang telah engkau beri. Wa barakallahu fima abqaita, dan Allah berikan keberkahan harta yang masih ada bersama kita, yang tersisa di tangan kita, yang diberi kepada amil, diberi kepada orang menerima sedekah, menerima zakat, menerima wakaf, Allah berikan pahala. Yang tinggal ada dalam aset kita, di tabungan kita, di saku kita, di rumah kita, Allah berikan keberkahan. Wa ja'ala malaka tahura, dan Allah jadikan harta kita semuanya bersih, bersih dari semua yang menjadi sebab hisab susah di akhirat nanti, bersih dari semua yang menyebabkan harta itu tidak berkah. Maka bagus doa itu kalau diamalkan para pengurus masjid, oleh para amil, oleh para pengelola lembaga filantropi, untuk mendoakan orang yang memberi zakat, infak, sedekah, wakaf. Maka Nabi disuruh kalau orang mengasih zakat, salli alaihim, doakan mereka. Doakan mereka yang telah memberikan zakat. Kenapa? Doa itu sakanun lahu, menjadi sebab ketenangan bagi orang-orang yang menerima doa kita. Kemudian secara syariat, kata para ulama, salat itu secara definisi syariat aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir mukhtatamatun bitaslim. Salat itu ibadah yang terdiri dari ucapan. Dalamnya ada ucapan, ada yang kita baca, ada yang kita lafazkan. Wa af'alun, dan ada perbuatan fisik. Berdiri perbuatan fisik, ruku perbuatan fisik, i'tidal perbuatan fisik, sujud, duduk di antara dua sujud, tasyahud, semuanya perbuatan fisik. Jadi ibadah yang ada ucapan, yang ada perbuatan fisik, muftatahatun bit takbir, diawali, dibuka dengan takbir.
Allahu Akbar awal daripada solat. Dengan adanya takbir kita sudah masuk satu ibadah bernama solat. Mukhtatamatun bit taslim, ditutup dengan salam. Assalamualaikum ke kanan dan ke kiri, penutup ibadah tadi. Ini disebut dengan dibuka dengan salam, dibuka dengan takbir, tutup dengan salam. Ini pembeda dengan ibadah yang lain. Karena kalau puasa itu apakah ada perkataan di dalamnya? Tidak ada. Yang ada dalam puasa itu hanya perbuatan fisik, yaitu menahan. Zakat itu tidak ada perkataan, cuma ada memberikan harta, perbuatan fisik. Haji itu ada perkataan, ada perbuatan. Kita membaca niat, bertalbiyah, kemudian mengucapkan beberapa doa, kemudian kita melakukan perbuatan fisik, wukuf, mabit, melontar. Itu ada ucapan dan ada perbuatan. Lalu ketika ditambah dengan dibuka dengan takbir, itu berbeda dengan ibadah yang lain, terpisah dia. Sehingga haji tidak termasuk lagi ke dalam definisi. Karena haji tidak ada orang memulai dengan Allahu Akbar, tanda mulai haji, tidak ada. Atau puasa, ketika kita sahur Allahu Akbar, saya mulai puasa pagi ini, tidak ada begitu. Dan ketika ditutup dengan salam, tidak ada ibadah yang ditutup dengan salam kecuali solat. Contoh haji, tidak ada orang ketika berbuka itu Assalamualaikum, Assalamualaikum, saya selesai puasa, tidak ada yang begitu. Jadi salat itu ibadah yang terdiri dari ucapan, di dalamnya ada ucapan, di dalamnya ada perbuatan, dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam. Bisyara'ita makhsusah, dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh syariat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebut dengan salat bermakna kenapa salat ini disebut dengan ibadah disebut dengan salat? Karena dalam salat ini banyak doa-doa. Yang tadinya secara definitif arti salat adalah doa, kemudian menjadi definisi syariat. Kenapa? Karena dalam salat banyak doa. Mulai dari takbiratul ihram itu sampai salam itu banyak doa. Doa iftitah itu doa. Dalam Al-Fatihah doa. Ketika ruku doa, i'tidal doa, sujud doa, sampai salam. Bahkan setelah kita tahiyat akhir sebelum salam itu ada doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, salat merupakan ibadah yang diakui syariat. Bahkan disuruh syariat berdasarkan dalil-dalil syariat. Apa dalilnya? Pertama, ayat Al-Quran. Sudah kita baca sebagian. Saya sekedar mengulang, wa aqimus salat innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tegakkanlah oleh kalian salat, wa atuz zakah, tunaikanlah zakat. Karena salat itu ketika kita tegakkan mencegah perbuatan mungkar. Mencegah perbuatan mungkar maknanya salat tadi bisa menjadi tameng, menjadi penjaga bagi orang yang salat untuk tidak mau berbuat yang salah menurut agama. Hatinya terkontrol untuk taat sehingga tidak mau melakukan maksiat, dosa besar ataupun dosa kecil. Kemudian dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 103 Allah katakan innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat-salat yang diwajibkan kepada orang beriman Allah telah tetapkan waktunya. Maka ada waktu subuh, waktu zuhur, asar, maghrib, isya. Setiap salat Allah tetapkan waktunya. Banyak lagi ayat yang lain yang merintahkan kita untuk melaksanakan salat. Kemudian dalam sunnah Nabi juga banyak. Di antara yang terkenal itu hadis yang saya bacakan, Islam rukunnya 5, kemudian kisah Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad. Dalam Isra dan Mi'raj Nabi diperintahkan salat 50 kali. Kemudian dari 50 kali diberikan keringanan menjadi 5 kali. Maka ini terang bahwa perintah salat menjadi kewajiban bagi umat Nabi Muhammad. Ada lagi hadis yang lain yang suruh umat secara spesifik untuk salat. Contoh ketika Nabi ba'atha Mu'adzan radhiyallahu ta'ala anhu ila Yaman.
Nabi mengutus sahabat Muaz bin Jabal ke Yaman. Faqala ud'uhum ila syahadati an la ilaha illallah. Muaz, kalau engkau sampai ke Yaman, ajak orang Yaman itu bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad utusan Allah. Fa inhum ata'u lidzalika fa'alimhum anna Allah qad iftarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yaumin wa lailah. Kalau mereka taat syahadat kepada Allah dan Rasul, beritahu mereka bahwa mereka diwajibkan solat 5 kali sehari semalam. Maknanya Nabi perintahkan kalau orang mau mengakui Allah dan Rasul, beritahu bahwa mereka wajib solat 5 kali sehari semalam. Jadi ini perintah Al-Quran, perintah hadis. Itu maknanya solat yang kita kerjakan dalilnya Al-Quran dan hadis. Yang ketiga dalilnya ijma'. Ijma' para ulama bahwa solat wajib hukumnya. Bahkan solat menjadi rukun agama. Timbul pertanyaan, Ustaz, kenapa mesti kita sebut ada dalil namanya ijma'? Kenapa tidak dalil Al-Quran dan hadis saja? Ini ijma' ini untuk mengikat bahwa makna ayat Al-Quran, makna hadis Nabi disepakati ulama menunjukkan perintah wajibnya salat. Sebab nanti ayat Al-Quran, hadis Nabi dia bahasa Arab. Bisa saja para ulama beda dalam menafsirkan ayat dan hadis. Sehingga perintah salat kata sebagian wajib, kata sebagian tidak, kata sebagian disyariatkan, kata sebagian tidak. Lalu ketika disebutkan ijma', ulama sepakat, ulama yang ahli ijtihad sepakat salat wajib, maka tak ada lagi perbedaan pandangan ulama tentang wajibnya salat. Ini menjadi hujjah, menjadi argumen salat adalah wajib berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, menguatkan dalil Al-Quran dan Sunnah. Maka Bapak Ibu, dalil itu tidak hanya Al-Quran dan Sunnah, tapi ada dalil dari Al-Quran, dalil dari Sunnah, ada ijma'. Ijma' itu adalah konsensus, kesepakatan para ulama terhadap satu hukum, dan para ulama itu satu masa. Maknanya di masa kita ini selagi ada ulama yang mengerti hukum, sepakat solat itu wajib. Dulu di masa sahabat Nabi, semua sahabat sepakat solat itu wajib hukumnya. Setelah itu para generasi tabi'in sepakat solat itu wajib hukumnya. Tidak ada yang berbeda. Maka Bapak Ibu rahmati Allah, dalil hukum solat itu ayat Al-Quran, sunnah Nabi, dan ijma' para ulama ahli ijtihad. Kemudian apa hikmah solat? Hikmah solat banyak. Yang paling mudah, solat itu mengingatkan bahwa kita ini hamba. Saat dipanggil adzan, kita datang berwudu, lalu datang ke masjid, lalu kita tundukkan diri kita serendah-rendahnya, menunjukkan bahwa kita ini punya Tuhan. Ketika sholat, yang paling tinggi kepala, yang paling mulia wajah. Kalau kita dipuji orang, wajah nampak sumringah. Kalau dipermalukan, wajah nampak merah. Sholat, semua yang kita muliakan, apakah kepala dan wajah ini tunduk sejajar di bawah kaki kita. Ini menunjukkan bahwa kita apa? Siap menghambakan diri, mengabdikan diri kita kepada Tuhan yang memerintahkan kita untuk melakukan ibadah. Sehingga terlepas dari sifat sombong, terlepas dari sifat angkuh, merasa diri hebat, merasa diri besar, tapi merasa diri orang yang tidak mampu apa-apa dan tidak akan bisa apa-apa kecuali karena karunia dari Allah. Maka sholat itu mengajarkan hati yang bersih, mengajarkan hati yang tawadhu, hati yang tunduk kepada Allah, tunduk kepada aturan agama Allah. Kalau tak sholat, kita tak sadar bahwa kita punya Allah. Kita tak sadar bahwa kita diciptakan, kita diberi rezeki, kita dijaga, diberikan banyak karunia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu paling minimal. Apa fungsi hikmah sholat? Kalau kita kaji lebih lanjut, hikmah sholat itu bisa juga menjadi ibarat air. Ini nutrisi bagi diri kita.
Salat nutrisi bagi jiwa kita. Dalam diri kita ada rohani, ada jasmani, ada jiwa, ada raga. Kalau raga makanannya makanan yang biasa kita makan, minumannya air. Tapi rohani yang tidak nampak secara kasat mata dalam diri kita, itu makanannya adalah ibadah atau yang bersifat imateri, ilmu, zikir, ibadah, dan berbagai hal yang membuat dia senang atau tidak senang. Maka kalau diri kita selalu diberi makan, dia tetap hidup, dia tetap bergairah, dia tidak mati. Tapi kalau misalnya tanaman kita tidak beri air, tak beri pupuk, dia bisa layu, akhirnya mati. Diri kita juga begitu. Maka sholat itu kebutuhan kita, bukan kebutuhan Allah. Maka jangan kira kalau kita sholat Allah tambah hebat, kalau kita sholat Allah subhanahu wa ta'ala tambah kaya. Tidak. Dalam Al-Quran berbagai, atau dalam hadis Nabi berbagai perintah tentang sholat atau cerita tentang sholat, semua manfaatnya balik kepada kita. Ada hadis sahih yang bercerita begini: andaikan semua kita beribadah ala atqa qalbi rajulin, seperti orang paling bertakwa di antara manusia, katakan Nabi Muhammad, seperti itu ibadah kita semua, lam yazid fi mulki syai'a, tidak menambah kehebatanku, kebesaranku, kerajaanku, kemuliaanku sedikit pun. Begitu juga sebaliknya. Tak ada orang yang sholat durhaka semua, katakan seperti Fir'aun semuanya, ala afjara qalbi rajulin lam yankus fi mulki syai'a, durhaka semuanya, tak ada satupun yang mau ingat Allah, tak mau sholat, tidak mengurangi kebesaran Allah sedikit pun. Maka sholat sekali lagi balik faedahnya kepada kita, bukan kembali kepada Allah, bukan balas budi kepada Allah, bukan Allah butuh kepada sholat kita. Jadi Bapak Ibu, sholat menenteramkan jiwa, menenangkan hati, melahirkan akhlak mulia, mengingatkan kita kepada Allah, mengingatkan kita pada akhirat, sehingga hari-hari kita terisi dengan amal saleh, terisi dengan kebaikan, dan tidak menjadi orang-orang yang berakhlak buruk dalam kehidupan kita, dan itu manfaat untuk dunia dan akhirat kita insyaallah. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, salat yang wajib yang dimaksudkan syariat itu salat yang 5. Mana yang 5 itu? Salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3, isya 4. Ini 5 salat wajib, sepakat ulama. Di luar yang 5 ini hukum salatnya tidak wajib. Mungkin kalau wajib, wajibnya fardu kifayah, bukan fardu ain. Mungkin kalau wajib, wajibnya karena nazar. Mungkin wajib, wajibnya karena qadha. Tapi wajib secara perintah asal 5 ini saja: subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tidak ada lebih dari 5 ini. Maknanya setiap muslim selama dia memenuhi syarat wajib sholat mesti mengerjakan yang 5. Lebih dari itu adalah sunnah, sebagai tambahan ibadah yang menambah pahala bagi orang yang mengerjakan. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis Nabi, misalnya sahabat Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu ta'ala anhu qala, jaa rajulun yas'alu 'anil Islam, faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsu salawatin katabahunna Allahu 'alaika fil yawmi wal lailah. Ada 5 salat yang Allah wajibkan untuk kalian sehari semalam. Faqala hal 'alayya ghairaha? Ditanya, Nabi, adakah selain 5 itu wajib aku kerjakan? Faqala la illa an tatawwa. Tidak ada selain yang 5 tadi, kecuali jenisnya tatawwa, salat sunnah. Maknanya Nabi tegaskan yang wajib cuma 5, selain yang 5 itu hukumnya sunnah untuk kita kerjakan. Salat duha sunnah, meskipun bagi Nabi wajib. Witir sunnah, meskipun bagi Nabi wajib. Tahajud bagi kita sunnah, meskipun bagi Nabi wajib. Jadi
selain yang 5 itu adalah sunnah untuk kita kerjakan. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an Allah bercerita tentang keumuman perintah yang 5 salat tadi. Fa subhanallah wa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun wa lahul hamdu fis samawati wal ardi wa ashiyyan wa hina tuzhirun. Di sini kata para ulama, ayat tadi bercerita salat yang 5 waktu. Hina tumsun, ketika masuk waktu sore itu salat maghrib dan isya. Wa hina tusbihun, yaitu salat subuh. Wa ashiyya, salat asar. Wa hina tuzhirun, yaitu salat zuhur. Jadi Al-Quran secara tidak langsung bercerita salat yang wajib kita kerjakan, yang menjadi tasbih kita waktu berzikir yang mesti kita kepada Allah 5. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Lebih dari itu semuanya sunnah untuk dikerjakan. Kemudian apa hukum mengerjakan salat? Ya kira Bapak Ibu bertanya orang apa hukum mengerjakan salat? Balik dari itu nanti apa hukum meninggalkan salat? Apa hukum mengerjakan salat? Wajib. Sudah kita sebut tadi, bahkan wajibnya adalah rukun Islam. Tidak sekadar wajibnya, tapi wajib menjadi rukun Islam. Salat fardhu ain mesti dikerjakan setiap muslim. Muslim yang bagaimana? Aqilin, balighin, tahirin. Setiap muslim yang sudah berakal sekaligus baligh dan suci. Maknanya kalau dia seorang perempuan yang datang bulan, dia sedang tak datang bulan. Seorang perempuan sedang nifas, dia sedang tidak nifas. Orang apabila memenuhi 3 kriteria ini dia wajib solat. Berakal, baligh, sedang bersih atau sedang suci. Selain yang 3 ini mereka tak wajib solat karena ada penghalang dari mereka. Jadi 3 ini syarat seorang muslim wajib solat. Selama setiap kita memenuhi 3 ini wajib solat. Sehingga Bapak Ibu, kalau ada anak kita yang malas solat, atau saudara kita malas solat, kawan kita malas solat, cari aja satu di antara 3 supaya tak solat. Pertama, tak berakal. Kalau tak berakal, boleh tak solat. Yang kedua, kanak-kanak. Jadi balik ya ke sifat anak-anak lagi. Yang ketiga, sedang berhalangan. Mana tahu laki-laki kan supaya tak solat, saya berhalangan kata dia. Buatlah darah sendiri. Jadi kalau ada yang ingin tak solat, supaya boleh tak solat, ada 3 hal di dalam diri kita. 1, kita tidak berakal. 2, belum balik. Yang ketiga, sedang tidak bersih. Tapi mohon maaf, junub tidak termasuk di sini. Karena orang junub dia bisa mandi. Kalau orang haid sedang nifas, itu tak bisa mandi. Meskipun mandi, status haid nifasnya tak berubah, tetap dia belum suci, kecuali sudah habis masa haid dan nifas. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, timbul pertanyaan, Ustaz, bagaimana hukum solat bagi orang kafir? Dalam usul fikih dan fikih Islami, orang kafir itu hukumnya wajib solat, diperintahkan juga wajib solat. Apa dalilnya? Dalam Al-Quran Allah katakan begini, ma salakakum fi saqar. Orang kafir, kenapa kalian sekarang masuk saqar? Sebuah neraka namanya saqar. Qalu lam naku minal musallin. Kami ketika di dunia enggak salat dulu, sehingga Allah masukkan neraka saqar. Walam naku nut'imul miskin. Ketika di dunia kami diberikan harta, tak kami berikan makan orang miskin. Artinya tak mau berzakat. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin, dan seterusnya, surat Al-Mudaththir. Maka kata para ulama, berdasarkan ayat tadi, orang kafir dia tak masuk neraka karena dia kafir saja, tapi karena dia tak menjalankan perintah masing-masing ibadah dalam syariat. Artinya dia perintah salat, dia tak salat. Dia diperintah puasa, dia tak puasa. Maka dalam kajian usul fikih, orang kafir mukhatabun bi furu'is syariah. Orang kafir tetap diperintahkan menjalankan ajaran-ajaran furu' dalam syariat, yaitu mereka tetap wajib salat berdasarkan ayat Al-Quran. Kemudian orang kafir dia tak sah salat kecuali dia muslim dulu. Dia bersyahadat baru sah salat.
tetapi dia selama kafir itu diperintahkan solat. Ketika dia tak solat, maka menjadi sebab dia dipertambahkan oleh Allah azabnya. Kemudian timbul pertanyaan, bagaimana orang murtad? Orang kafir jadi perintah solat, apalagi murtad. Murtad itu kan murtad orang yang keluar agama, statusnya kafir sementara, atau status kafirnya baru setelah dia sebelumnya muslim. Maka orang murtad sama dengan orang kafir. Selama dia murtad tetap diperintah wajib solat. Kalau dia masuk Islam lagi, dia 2 tahun murtad, solat selama murtad yang dia tinggalkan mesti dia qadha. Beda dengan orang kafir. Orang kafir bila dari awal dia kafir, masuk Islam, semua ibadah dalam syariat tak wajib dia qadha. Kenapa? Orang kafir dia awalnya tak mengakui syariat sama sekali. Memang dia tidak tahu syariat sama sekali. Yang kedua, kalau orang kafir disuruh lagi dia untuk melaksanakan qadha semua ibadah, jangan-jangan dia tak jadi masuk Islam. Karena orang murtad dia memang sudah tahu. Nah, ketika disuruh lagi mengerjakan sebagai beban berat yang memang sengaja ditambahkan untuk dia. Kenapa? Dia sudah tahu. Main-main dia keluar daripada Islam. Ketika dia masuk lagi, dia kasih beban yang berat, yaitu qadha salat. Sebab dia apa? Dia sudah tahu Islam, tapi dia tidak istiqamah, tidak yakin, dan tidak mau bertahan dengan Islam. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya ada orang yang hari ini jauh dari dakwah, misalnya orang pedalaman, itu tugas kita menyampaikan ke mereka. Kalau seandainya mereka tidak pernah sampai dakwah, tidak pernah tahu ada syariat Islam, tidak tahu kewajiban solat sehingga mereka tak solat, itu para ulama mayoritas memasukkan mereka kepada ahlul fatrah, atau orang yang tak dibebani mengerjakan beban syariat. Apa sebab? Dia tak pernah tahu apa yang mau dikerjakan. Kalau seandainya dia tahu tak dikerjakan, baru dianggap inat, orang yang ingkar, orang yang durhaka. Dia tak tahu mau dibebani apa. Dia tak pernah tahu bahawa solat itu wajib, dia harus solat. Lalu kita bebani dengan dia harus solat, lalu dihukum kalau dia tak solat. Berarti kita membebani orang yang tidak mampu dibebani. Sehingga dalam usul fikih, orang Allah tidak membebani orang-orang yang tidak punya kemampuan memikul suatu beban. Dalam ayat Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kemudian yang kedua, tadi orang yang wajib sholat itu balik. Timbul pertanyaan, bagaimana Ustaz kalau ada anak kita belum balik? Anak belum balik tak wajib sholat, tapi dianjurkan agama untuk membiasakan mereka sholat. Kata Nabi SAW dalam hadis beliau, muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'in wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin. Kalau anak usia 7 tahun suruh salat, 10 tahun tak salat juga pukul dia. Artinya lebih tegas menyuruh anak salat. Ini perintah ini tak hanya untuk salat, tapi semua syariat, aturan syariat, adab syariat ajarkan ketika anak sudah usia 7 tahun. Menghormati orang lain, silaturahim, bersedekah, berzakat, apapun. Disebutkan di sini solat. Kenapa? Karena ini yang paling penting dalam agama. Ini yang paling pokok. Jadi Bapak Ibu perlu saya ingatkan bahwa mendidik anak dengan kebiasaan baik dari kecil itu tak hanya sekedar solat, tapi dia menghormati orang tua, menghormati tamu, beradab kepada guru, makan dengan tangan kanan, baca bismillah, duduk, tidak berdiri, tak berjalan, tak kencing, berlari dan segala macam. Itu dari usia 7 tahun sudah kita tanamkan. 10 tahun agak ketat. Kenapa? Kalau dia balik, dia sudah siap dikekang dengan aturan syariat. Karena kalau anak sudah biasa, tiba-tiba ditegaskan harus, dia ringan. Tapi kalau selama ini tak biasa dia sholat, tiba-tiba harus sholat, itu berat bagi dia. Ibarat orang kita, kalau misalnya bambu dibentuk dari kecil, atau bunga bonsai biasa ibu-ibu itu dibentuk dari kecil, dia mudah untuk ngikut. Tapi kalau sudah besar, sudah kokoh, sudah kuat batang itu, kita bentuk, kalau tidak patah batang tadi menimpa kita. Nah, maka
bambu itu kalau dia kecil bagus dibentuk, tapi kalau sudah besar mungkin dia patah atau dia apa saja menghantam kita, apa Indonesia itu, menyipak kita. Dia nanti disuruh dia, kita pula yang dimarahi dia, disuruh dia, kita pula yang ditantang oleh anak kita. Maka Nabi suruh sebelum anak kita balik, biasakan dengan ketaatan, apapun bentuk ketaatan. Solat tadi bukan pembatas, tapi sebagai untuk perhatian fokus utama, karena yang paling penting dalam agama adalah solat. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau anak kita belum balik lalu dia tetap solat, tiba misalnya masuk waktu dia balik dan waktu solat sudah di ujung. Contoh sekarang 7:05, ini akur ya, 7:10 misalnya nanti masuk waktu sholat, 7:08 dia balik. Bagaimana kalau anak ini dia bisa berwudu, tidak dalam keadaan berhadas, dia mesti wudu segera, dia kerjakan sholat maghrib tadi. Minimal sholat isya tadi, mesti sholat isya nanti mesti dia kerjakan. Dan maghrib ini sebaiknya dia qadha. Kenapa? Dia sudah balik, orang yang sudah diwajibkan waktu maghrib, tapi dia belum sempat sholat. Kenapa? Waktu yang singkat, cuma 2 menit. Dia berwudu, dia bersih-bersih sampai sholat, rupanya waktu tidak cukup. Bagaimana? Dia mesti qadha sholat maghrib ini. Kenapa? Dia sudah masuk orang yang wajib sholat waktu itu. Maka kalau anak kita terbiasa sholat sejak kecil, dia sudah balik atau belum, ketika datang balik kewajiban sudah dia kerjakan. Nah itu untungnya. Maka ini perlu ibu-ibu yang memperhatikan anak dan tahu kewajiban agama, sehingga anak kita perlu selalu kita kontrol. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang berakal. Orang berakal wajib sholat. Bagaimana orang gila tak wajib sholat? Begitu juga orang hilang akal dengan sebab yang lain. Sehingga tadi saya sampaikan, kalau tak ingin sholat, berat betul sholat, singgah dulu, main dulu agak sebulan di Panam, main dulu di samping Unri, minimal agar tahulah bagaimana rasanya punya kawan-kawan yang agak error sedikit, atau tali sarafnya putus sebelah, putus sebagian. Orang gila atau sebab yang lain tak wajib sholat. Termasuk orang yang tidur, akalnya sudah tak berfungsi, ketika itu tak mungkin dibebankan dia untuk sholat. Maka bagaimana orang yang tidur, ketika dia bangun itu wajib mengqadha sholat. Dia wajib sholat, cuma ketika tidur dia tak ingat bahwa dia sholat. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, sholat wajib itu kewajiban. Dia akan tunai apabila kita kerjakan. Tidak tunai, tidak gugur kewajiban sampai kita kerjakan. Oleh karena itu, kalau ada orang tidur, man nama anis salah au nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Kalau ada orang tertidur, terlupa sehingga tak mengerjakan sholat, dia harus sholat ketika dia ingat, ketika dia sadar. Dalam hadis yang lain, wala kafarata laha illa biha. Tidak ada penggugur kewajiban sholat kecuali dengan mengerjakan sholat. Maknanya siapapun yang wajib sholat, dia tak akan gugur kewajiban tadi kecuali dia tunaikan. Sama kita berhutang ke bank, tidak habis hutang kita, tidak bersih buku kita kecuali hutang kita bayar ke bank. Sholat juga begitu, tidak tunai, tidak selesai kewajiban kita kecuali sholat kita kerjakan di dalam waktu atau di luar waktu. Di dalam waktu namanya ada dan kita tak berdosa. Di luar waktu qadha, mungkin berdosa, mungkin tidak. Kalau orang sengaja mengulur sehingga di luar waktu sholat baru dia sholat, dosa. Kalau orang tak sengaja karena tidur, karena terlupa, sehingga setelah habis waktu sholat baru dia sholat, dia wajib sholat tapi tak berdosa sholat di luar waktu tadi. Contoh ketiduran subuh atau siang ketiduran, dari jam 11 tidur sampai jam 5, asar zuhur enggak sholat. Begitu jam 5 ingat, saya tadi tidur jam 11, berarti zuhur saya belum. Jam 5 itu mesti melaksanakan sholat zuhur, statusnya qadha. Berdosa kah dia? Tidak berdosa. Kenapa? Dia tak menyengaja meninggalkan zuhur. Beda orang, kalau dia jelas azan, orang azan di masjid, sengaja dia tidur waktu azan zuhur tadi, jam 6 baru bangun,
asar mesti dia kerjakan, zuhur tadi mesti dia qadha, dan dia berdosa melalaikan zuhur sampai habis waktu zuhur. Nah, jadi ini beberapa penjelasan tentang kewajiban salat. Nah, tambah sedikit hukum orang meninggalkan salat. Berapa menit lagi, Ustaz? 7 menit lagi. Hukum orang meninggalkan salat. Sebelum itu, kalau ada perempuan haid, perempuan nifas sehingga dia tak solat, dia tak wajib qadha. Kenapa? Karena ketika itu dia tidak memiliki lisensi kebolehan melaksanakan solat, sehingga dia tak solat memang sudah diizinkan syariat, maka dia tak perlu mengqadha solatnya. Kemudian hukum orang yang meninggalkan solat. Pertama, orang yang mengingkari kewajiban solat. Itu sepakat para ulama 4 mazhab, semua mazhab, orang tersebut dihukumi kafir. Kenapa? Mengingkari kewajiban pokok yang menjadi dasar agama, kewajiban paling menentukan dalam agama. Kafir hukumnya. Yang kedua, hukum orang yang meninggalkan sholat karena dia uzur. Dia tidak mengingkari, tapi dia uzur. Boleh jadi karena dia tidur, boleh jadi karena dia lupa, atau sebab yang lain, dia wajib qadha saja, dan dia tidak dihukumi kafir. Yang ketiga, orang meninggalkan solat karena dia malas, tak mau solat, banyak alasan dia. Ya solat, ya beko lah kalau mau sampai puluh. Ya solat, nantilah kalau sudah pergi haji. Ya solat, nantilah kalau sudah berumah tangga. Berbagai macam alasan, intinya nak mau solat. Orang seperti ini hukumnya adalah orang yang fasik, dosa besar, tapi dia tidak kafir. Maka di dalam agama kita, termasuk yang kita amalkan di mazhab Syafi'i di Indonesia, orang tak solat tak langsung dihukum bunuh. Kenapa? Dia tak kafir, tapi dihukumi fasik, dosa besar. Kalau kita punya pemerintahan Islam yang khilafah, yang definitif khilafah Islamiyah, khalifah boleh untuk memaksa dia solat. Diberi waktu, kamu harus solat. Sampai beberapa hari tak juga solat, nanti boleh oleh penguasa dihukum dengan hukum kisos, dengan hukum bunuh. Kenapa? Dia tak mau menjalankan ketaatan yang prinsipil dalam agama. Bukan karena dia kafir, tapi karena dia tak mau menjalankan kewajiban yang paling prinsip di dalam agama. Itu kira-kira 3 hukumnya. 1, mengingkari kewajiban, arti tak meyakini, tak mau. Kamu wajib solat, tak ada solat itu doh. Tak wajib solat, tak ada agama menyuruh kita solat. Dia ingkari, hukumnya kafir. Yang kedua, dia meninggalkan solat karena uzur, karena dia tidur, terlupa, ada sebab yang lain. Yang ketiga, karena malas, berat untuk melaksanakan solat. Bapak Ibu, ketika Nabi Isra Mi'raj, satu di antara lihat Nabi di akhirat nanti, orang yang selalu memukul kepalanya, utuh kepala, pukul lagi, hancur. Sudah utuh lagi, hancur lagi, dia pukul sekeras-kerasnya, sehingga kalau dia berteriak itu, langit misalnya 7 lapis, bumi 7 lapis, dari paling atas sehingga lewat 7 lapis langit, 7 lapis bumi, terdengar suaranya itu sampai ke paling bawah daripada 7 lapis bumi tadi. Saking sakitnya dan kerasnya teriakan orang yang memukul kepala. Dan ditanya oleh Nabi pada Jibril, Jibril, kenapa orang itu, siapa mereka? Kata Jibril, itulah umat engkau Muhammad ketika di dunia berat kepalanya untuk sujud, tak mau dia solat, sehingga orang yang tak solat di akhirat akan memukul kepala sendiri. Kenapa? Berat betul untuk sujud. Di akhirat yang berat tadi dipukul sendiri dengan tangan kita. Ini pengantar kajian kita tentang salat. Kita lanjut dalam tanya jawab. Silakan Bapak Ibu, kita diskusi. Yang bertanya silakan. Ada yang bertanya? Boleh bertanya, silakan. Terkait salat tadi atau perkara lain yang belum kita bahas terkait salat. Silakan kalau bertanya. Silakan, Pak. Baik.
Baik, yang pertama, sholat itu kenapa orang sholat juga mencuri, dia juga yang bermulut kasar, dia juga yang bermulut tajam, dia juga yang memfitnah, yang menggibah, yang berdusta, dia juga yang korupsi, dia juga. Pokoknya macam-macam lah kerja yang salah, dia juga orangnya. Itu karena sebab sholat tadi tidak memenuhi rukun dan syarat zahir dan batin. Maknanya dia hanya memenuhi rukun dan syarat secara zahir. Dia betul berwudu, betul nutup aurat, mengerjakan semua pekerjaan solat, betul, tapi cuma lisan, cuma pekerjaan badan, tidak masuk ke dalam hati. Khusyuknya tak ada dalam solat. Artinya kalau solat itu orang Allah Akbar, Allah Akbar, orang berjamaah, dia tegak bersama orang tegak, persis semuanya, tapi hatinya tak bersama dengan solat tadi. Itu sebabnya Pak, kenapa ada orang yang kalau dia solat, dia taat, tapi solatnya tak membuat pengaruh kepada perangai dia. Artinya tak terbawa ke dalam rohani dia solat tadi. Solat tadi sekadar aktivitas rutin. Takut ditengok orang, dia dianggap tidak muslim yang baik. Takut ditengok anak, bapaknya seorang yang tidak solat. Takut dibilang mertua, dia ini bukan seorang menantu yang baik. Itu Pak, karena faktor bukan ketaatan kepada Allah, bukan ketakwaan kepada Allah. Itu sebabnya maka sifatnya tak berubah. Yang kedua, bagaimana kalau ada laki-laki dia sakit, mungkin darah mengalir terus, mungkin kencing mengalir terus, atau ada lendir mengalir terus. Intinya begitu, najis tetap keluar Pak. Betul Pak ya? Sempat kita bahas dalam pembahasan istihadah. Lalu laki-laki namanya sulusul baul, kencing tidak berhenti. Ini dikiaskan dengan ambeien atau semua penyakit yang tetap keluar najis ketika orang itu masih hidup. Bagaimana orang seperti ini? Tugas dia kalau sudah masuk waktu sholat seperti sekarang, kan bunyi itu, dia mulai bersih-bersih diri, lalu dia tutup tempat yang mengeluarkan darah, lendir, kencing, nanah, mungkin namanya perban, mungkin namanya tisu, mungkin namanya popok, atau berbagai alat yang menutup najis tadi tidak lagi keluar, atau penampung sehingga tidak mengotori tempat ibadah. Kalaupun selama dia sholat, sejak dia tutup tadi tetap keluar, itu tak membatalkan ibadah dia. Ini kemaafan untuk orang uzur seperti ini. Dia tetap wajib sholat, cuma cara toharohnya diberikan keringanan. Jadi ditampung atau dialas supaya tidak menetes, tapi dia tetap sholat. Paham Pak? Nanti setelah masuk waktu sholat, dia bersih-bersih, dia tutup. Setelah dia tutup, baru dia berwudu, lalu dia sholat. Masuk lagi waktu sholat selanjutnya, dia berwudu lagi, bersih-bersih lagi, dia wudu lagi, dia tutup lagi, dia berwudu lagi, baru sholat. Sudah? Baik, Allahu a'lam. Ada lagi? Cukup? Baik, kita cukupkan insyaallah. Kita sambung dalam kajian selanjutnya, membahas tentang waktu sholat dan pembahasan lain terkait sholat insyaallah. Mohon maaf salah dan kurang. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.